Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam roda kehidupan dunia senantiasa berputar antara suka dan duka, antara kaya dengan miskin dan sehat dengan sakit. Sesehat apapun manusia, pada saatnya ia akan mengalami sakit, dan sekuat apapun manusia, pada saatnya tentu akan merasakan sakit pula. Bagi seorang muslim dan muslimah, sakit yang dideritanya sebenarnya merupakan kenikmatan yang memiliki keutamaan dan akan bawa banyak dampak kebaikan kepadanya jika disikapi dengan bijak. Di antara keutamaan seorang muslim dan muslimah yang sedang ditimpa sakit, yang pertama adalah sebagai sarana untuk penghapus dosa. Setiap penyakit yang menimpa seorang muslim akan menjadi penghapus dosa-dosanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, "Dzukiratil huma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fashabbaha rajulun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbaha fa innaha tanfidh dhunuba kama tanfin naru khabathal hadid." Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah disebutkan tentang demam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang yang mencelanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencelanya, karena sungguhnya demam dapat menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api dapat menghilangkan karat yang ada pada besi." Meskipun sakit yang dirasakan adalah sakit yang sangat ringan, seperti hanya sekedar tertusuk duri misalnya, maka itu tetap menjadi penghapus dosa bagi seorang muslim dan muslimah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang tertimpa, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik berupa kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, kesusahan, hatta syaukati yushaquha, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dengannya. Jadi sakit merupakan sarana penghapus dosa. Kemudian yang kedua, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat sakit bagi seorang muslim dan muslimah adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pahala sabar. Ketika seorang muslim sakit dan ia mampu bersabar dengan tidak berkeluh kesah kepada manusia terhadap sakit yang dideritanya, maka ia akan mendapatkan pahala kesabaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, urusan orang-orang yang beriman, karena seluruh urusan bagi mereka itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa demikian itu terjadi kecuali
bagi seorang mukmin kecuali bagi orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan maka dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Kita bisa bayangkan kalau seorang itu sakit dan dia bersabar, tidak berkeluh kesah kepada manusia, maka diamnya dia, sabarnya itu mendatangkan pahala. Dan itu tidak bisa kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan sakit bagi seorang muslim dan muslimah adalah sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat sehat. Kesehatan yang demikian berharga terkadang baru terasa ketika seorang telah jatuh sakit. Padahal banyak manusia diberikan karunia kesehatan, namun mereka tertipu dan menyia-nyiakan kesehatan tersebut. Kapan terasa nikmat sehat? Ketika seorang jatuh sakit. Seorang akan merasakan nikmatnya penglihatan ketika penglihatannya terganggu. Seorang merasakan nikmatnya kaki ketika kakinya terluka. Maka sakit merupakan sarana untuk mensyukuri nikmat sehat. Dengan adanya sakit, hendaknya menjadi renungan bagi seorang muslim dan muslimah tentang betapa berharganya nikmat kesehatan. Sehingga ketika nantinya ia telah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan benar-benar mengoptimalkan waktu sehat dengan melakukan berbagai amalan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Igtanama khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syagalik, wa hayataka qabla mautik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatkan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Kemudian yang keempat, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan sakit bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai sarana untuk bertaubat. Dosa yang dilakukan oleh manusia akan mendatangkan keburukan dan musibah bagi pelakunya. Dosa dapat menyebabkan seorang tertimpa pailit hutang, sehingga ada kemungkinan bahwa sakit yang dirasakan sekarang merupakan buah dari dosa yang dahulu pernah ia lakukan. Maka ketika sakit itu datang, maka ini merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang kelima, sahabat kreatif yang semoga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat sakit bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai penyemangat agar berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Sakit merupakan salah satu pertanda dekatnya ajal kematian. Dengan adanya sakit, hendaknya seorang muslim sadar bahwa kematiannya pasti akan datang. Sehingga dengan demikian, sakit akan menjadi penyemangat baginya untuk segera berbekal dengan memperbanyak melakukan amalan kebaikan sebelum ajal kematiannya datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya tanda-tanda kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia akan menyesal ketika itu, ia baru mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau menangguhkan kematianku sebentar, sehingga aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih. Maka ketika seorang sakit, hendaknya dia sadar bahwasanya ini adalah peringatan akan adanya kematian, sehingga dia segera melakukan amal salih. Ketika dia diberikan kesembuhan, maka dia semangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai bekal untuk kematian. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sakit yang dialami oleh seorang muslim dan muslimah mendatangkan pahala dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika sakit. Di antaranya adalah, yang pertama adalah bersabar. Bentuk sabar terhadap sakit yang diderita adalah dengan tidak berkeluh kesah kepada manusia serta tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ketika sakit artinya kita tidak berkeluh kesah kepada manusia dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun pada ayat yang ke-11, Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Kata para ulama-ulama tafsir, yang dimaksud orang beriman akan diberikan petunjuk kepada hatinya ketika mendapatkan musibah, maksudnya adalah ia akan bersabar dalam menerima musibah tersebut dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ketika mendapatkan musibah, orang-orang yang tidak beriman akan frustasi, akan depresi, akan tapi orang yang beriman itu bersabar. Bersabar, tidak berkeluh kesah kepada manusia, dan bersabar maksudnya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, langkah yang bijak ketika seorang mendapatkan penyakit, tertimpa sakit, adalah berusaha untuk mencari kesembuhan. Meskipun sakit merupakan kenikmatan bagi seorang muslim, dosanya akan dihapuskan, dia mendapatkan pahala sabar dan sekian banyak kebaikan yang lainnya. Namun seorang muslim tetap dituntut untuk berobat, mencari kesembuhan. Orang yang sabar bukan berarti dia tidak berobat. Akan tapi sabar maksudnya dia tidak berkeluh kesah kepada manusia. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berobat mencari kesembuhan. Karena berobat adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau ibadallah, fa innallaha azza wa jalla lam yanzil da'an illa anzala ma'ahu shifaan illa al-maut wal haram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobatlah kalian wahai para hamba-hamba Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak menurunkan satu penyakit, melainkan dia menurunkan bersamanya obatnya, kecuali kematian dan juga tua. Di dalam berobat, hendaknya seorang muslim ini tetap memilih pengobatan-pengobatan yang tidak diharamkan dalam syariat. Dia tidak boleh mengkonsumsi obat-obat yang dilarang dalam syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat kesembuhan kalian dalam apa yang diharamkan kepada kalian. Sehingga bersabar terhadap sakit bukan berarti tidak berobat dari sakit, namun bersabar dari sakit adalah tidak berkeluh kesah kepada manusia terhadap sakit yang diderita dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berupaya untuk mencari kesembuhan terhadap penyakitnya. Kemudian yang terakhir, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap bijak ketika sakit adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sakit dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya, terutama dengan mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika sakit. Di antara doanya adalah ketika ada bagian tubuh kita yang sakit, maka kita letakkan tangan kanan pada bagian yang sakit tersebut, kemudian membaca doa Bismillahi a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Doanya adalah Bismillahi a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku dapatkan dan yang aku takuti. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kesembuhan terhadap penyakitnya. Sebagai penutup, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sakit merupakan kenikmatan yang memiliki keutamaan dan akan membawa banyak dampak kebaikan, tentunya jika disikapi dengan sikap yang bijak. Namun tidak diperbolehkan seorang muslim dan muslimah mengharapkan datangnya sakit. Karena sehat bagi seorang muslim lebih utama daripada sakit. Bahkan kesehatan bagi seorang muslim dan muslimah lebih utama daripada kekayaan harta. Karena dengan kesehatan yang ada pada dirinya, seorang muslim dan muslimah bisa mendapatkan modal untuk melakukan hal-hal yang produktif dengan melakukan amalan-amalan kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat pula bagi kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tayyibun nafsi minan na'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan dan jiwa yang senantiasa menerima kenikmatan. Kesehatan merupakan sepertiga dari seluruh kenikmatan dunia. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya berusaha untuk hidup sehat dan menjaga kesehatannya seoptimal mungkin. Hendaknya seorang muslim berusaha menjauhkan diri dari penyakit-penyakit yang berat dan berbahaya. Namun, jika pada saatnya sakit menimpa, dia tertimpa satu penyakit, maka hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala serta pengampunan dosa. Hendaknya ia tetap berbahagia ketika sakit tiba, karena meskipun dengan sakitnya ia terhalang untuk melakukan beberapa amalan kebaikan, namun amalan kebaikan yang telah biasa ia lakukan ketika sehat, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya ketika ia sakit itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit
atau sedang dalam perjalanan, maka tetap dituliskan baginya pahala seperti amalan yang biasa ia lakukan ketika mukim dan sehat. Ketika seorang biasa salat duha, ketika sakit dia tidak salat duha, maka tetap dituliskan pahala salat duha. Ketika dia biasa salat sunnah, ketika sakit dia tidak salat sunnah, dituliskan pahala salat sunnah. Demikian seterusnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan kepada kita, dan Allah memberikan taufik untuk bisa menjadikan kesehatan kita sebagai amalan, sebagai bekal untuk beramal, dan sebagai sarana untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.